Terimalah salam dalam dharma. Namo Sakyang Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati pemimpin puja bakti dan segenap pengurus wihara di Udayana Royal. Pada kesempatan minggu yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama belajar dharma yang nantinya bisa menambah pengertian, pemahaman, pengetahuan kita akan apa yang telah diajarkan oleh Sang Buddha, sehingga akan selalu menginspirasi kehidupan kita untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah Sangga beberapa bulan yang lalu, yaitu tepatnya bulan Oktober dan November, para sangga di Jawa Timur dan juga sangga keseluruhan di beberapa wihara berkeliling untuk menyambut datangnya bulan Katina, bulan penuh berkah bagi umat Buddha. Para biku berkeliling di beberapa wihara-wihara yang ada jadwal pelaksanaan acara bulan Katina atau perayaan Katina ataupun dengan istilah Sambadana. Para umat yang telah hadir dalam perayaan-perayaan Katina adalah para umat yang peduli terhadap pelestarian Buddha Dharma, karena tanpa kepedulian dari para umat Buddha sendiri, tentunya agama Buddha tidak akan eksis dalam waktu yang lama. Agama Buddha saat ini sudah berusia 2565 tahun. Ini adalah satu bentuk kepedulian, kesetiaan, loyalitas dari para umat Buddha untuk melestarikan ajaran-ajaran Sang Buddha dan juga Buddha, Dharma, dan Sangha. Dapat kita lihat, tanpa kepedulian, tanpa loyalitas dari umat Buddha maupun dari anggota Sangha sendiri, tentunya Sangha tidak akan bertahan lama. Kita ambilkan contoh Sangha Bhikkhuni Theravada. Sangha Bhikkhuni Theravada itu terputus, ya. Jadi tidak ada, ya. Karena apa? Mungkin karena kesetiaan dan loyalitas dari para anggota Sangha sendiri kurang. Bisa juga dukungan dari umat Buddha pada waktu itu juga kurang. Bisa juga organisasi bhikkhuni itu tidak mampu beradaptasi dengan zaman, ya, sehingga bisa punah atau tidak berkesinambungan. Sekalipun saat ini sudah ada usaha-usaha untuk kembali membangkitkan, menghidupkan kembali Sangha Bhikkhuni, sekalipun tidak semua biku, tidak semua sangga itu menyetujui, karena memang seseorang untuk menjadi bhikkhuni itu harus ditampiskan di dua sangga. Sangga yang pertama itu Sangha Bhikkhu yang pertama, kemudian di Sangha Bhikkhuni itu baru bisa ada Sangha Bhikkhuni. Kalau cuma satu sangga saja, sangga ditampiskan di Sangha Bhikkhu saja, itu keabsahannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara aturan yang sudah ada. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan selalu kepedulian para umat Buddha memberikan dukungan kepada Sangha, agama Buddha akan tetap lestari sampai kapanpun, ya. Dan juga kita mampu beradaptasi dengan zaman di mana umat Buddha itu berkembang, di mana umat Buddha itu dikembangkan. Pada kesempatan pagi ini saya akan membawakan sebuah topik, yaitu pemberkahan rumah atau tempat usaha. Penting saya bahas karena sebetulnya tugas utama biku itu meditasi. Salah satunya tugas utama biku itu mengamati, menyadari keluar masuknya napas. Ya, sebenarnya sangat sederhana, ya, menyadari, mengamati. Banyak orang bernapas, selama orang itu masuk
masih hidup pasti akan bernapas. Namun sedikit yang menyadari ya tentang keluar masuknya napas ini, yang sadar bahwa itu saya sedang bernapas. Dapat kita bayangkan dalam 1 menit 2 menit tanpa bernapas apa yang akan terjadi? Tentunya akan bermasalah bagi kita ya. Dengan mengembangkan sadar penuh, kita akan menjadi orang yang bahagia karena keluar masuknya napas ini bisa digunakan sebagai salah satu objek di dalam bermeditasi ya. Jadi tugas utama seorang biku itu adalah bermeditasi. Yang kedua, kita belajar dharma. Kalau dahulu para biku itu harus ketemu dengan biku-biku senior yang hafal khotbah-khotbah Sang Buddha. Kalau zaman sekarang itu biku-biku bisa belajar menambah pengertian dan pengetahuannya lewat membaca, karena kitab suci sudah ada. Zaman dahulu kan secara oral ya, itu. Kemudian juga tugas yang lain, kita juga membimbing para umat. Namun sebelum kita membimbing para umat, tentunya kita harus membimbing diri sendiri dulu ya. Jangan sampai orang banyak teori menyampaikan teori kepada umat, teori itu adalah teori yang belum pernah dipraktekkan oleh bikunya sendiri. Tentunya ini tidak diharapkan juga ya. Kemudian ada tugas yang lain yang di depan saya terangkan tadi adalah tugas primer ya. Ini tugas sekunder atau tugas tambahan, yaitu melayani permintaan umat-umat dalam memberikan doa maupun pelayanan yang lain. Salah satunya ketika kita tugas di salah satu wihara, kita melayani permintaan umat membawakan doa pemberkatan rumah atau tempat usaha. Namun dalam kenyataan di lapangan, yang tugas tambahan itu kadang-kadang menjadi tugas utama bagi para biku. Bahkan di saat berpuasa saja sebetulnya masa istirahat bagi para biku. Di saat bermasa-masa pun juga banyak permintaan untuk melakukan pemberkatan rumah atau tempat usaha ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, sudah menjadi sebuah tradisi di kalangan umat Buddha ya, apabila selesai membangun rumah ataupun renovasi rumah ya, ataupun menempati rumah baru, itu mengundang para biku untuk mengadakan pembersihan, istilah pembersihan atau pembacaan doa-doa ya, yaitu rumah maupun tempat-tempat usaha yang mau dipakai ya, itu mengundang biku untuk diadakan pembersihan. Namun ada juga ruko itu bukan tidak dipakai sendiri, dia bangun beberapa ruko ya. Kemudian biar rukonya itu laris manis ya, kemudian mengundang biku untuk memercikan air di lokasi ruko-ruko yang mau dijual. Itu juga saya temui banyak juga di lingkungan umat Buddha ya. Ada lagi bukan rumah tempat tinggal atau tempat usaha saja, ada lagi rumah hewan maupun binatang. Apa rumah binatang itu? Misalnya rumah burung walet ya, itu juga sering mengundang biku untuk diadakan pemberkatan agar setelah dibangun rumahnya itu ditempati sebanyak-banyaknya burung walet ya. Iya memang seperti itu ya. Saya juga beberapa kali melayani seperti ini. Namun saya lihat di antara yang saya berkati itu, dia punya beberapa tempat tidak bisa ramai semua, tidak bisa penuh semua. Yang penuh mungkin satu tempat saja, yang lainnya ya biasa-biasa saja ya, itu. Karena tidak setiap orang bangun walet langsung bisa penuh semua ya. Adalah simpanan kebaikannya itu kan ya. Jadi Bapak Ibu, beberapa alasan-alasan ya yang sering dilakukan oleh para umat. Saya ingin membahas dari tradisi agama sebelumnya ya. Ada
istilah khusus di mereka pemberkatan rumah itu dengan istilah melas pas ya. Wajib dilakukan bagi keluarga yang beragama Hindu yang telah menyelesaikan mendirikan rumah tempat tinggalnya. Selain upacara melapas juga dilakukan terhadap bangunan lain seperti tempat ibadah pura maupun tempat-tempat bangunan yang lain, hotel, toko, bahkan kandang ya, tadi saya katakan tadi itu kandang burung ya, itu juga dilakukan pembersihan atau pemberkatan. Upacara ini apa tujuannya? Istilah mereka secara khusus melapas bertujuan membersihkan dan mensucikan bangunan secara niskala sebelum digunakan atau ditempati. Istilah pembersihan itu dalam artian yang luas ya, bukan sekedar debu-debunya ya, cat-catnya itu dibersihkan, dan sawang-sawangnya dibersihkan, dan ya, meyakini bahwa di luar yang kelihatan ada sesuatu yang tidak kelihatan, yang tidak kasat mata. Dengan dibersihkan air mungkin ada beberapa hantu-hantu, setan-setan yang tidak kelihatan ya. Dengan dibersihkan air kekuatannya netral atau pindah ya. Sebelum dibacakan parita atau doa-doa, image-nya akan bisa mengganggu atau kekuatannya itu belum netral ya. Salah satunya tujuannya membersihkan dan mensucikan bangunan ya, itu. Ya, ini ilustrasinya. Ada beberapa tempat tinggal ya, memang dihuni oleh beberapa makhluk-makhluk ya, yang tidak kelihatan ya. Yang tidak kelihatan itu zaman teknologi maju ini kan bisa dilihat dengan mikroskop ya. Atau bisa juga dilihat dengan kamera ya. 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 Ada juga yang ketangkep ya. Saya kemarin di Wihara Trawulan, di kantor Wihara Trawulan itu kan CCTV itu ya. Jadi seluruh lokasi di situ bisa dilihat di kantor itu. Ada beberapa ruang, ada wihara, ada dapur, ada ruang ini, ruang abu ya, itu ya, macet. Ada ruang abu ya. Waktu saya lihat itu di TV itu, sengaja saya tunjukkan ada karyawan situ, loh kamu harus melihat ini. Ternyata rumah abu di kamera di TV ini ternyata beda. Apa perbedaannya? Ternyata ruangan-ruangan yang lain itu bersih, istilahnya itu tidak ada cahaya yang macam-macam, yang aneh-aneh. Ternyata yang bagian penitipan abu jenazah di ruang itu ada cahaya yang bergerak ini, seperti kunang-kunang itu, tak putih gitu. Beda dengan ruangan dharmasala, ruangan dapur atau ruangan yang lain ya. Saya melihat seperti itu, terus saya ingat dulu pernah salah satu biku, namanya Biku Heto Fase, itu sedang melakukan upacara seperti api huma ya, di salah satu candi di Jawa Tengah itu. Kemudian di saat bikin api huma itu kan adakan persembahan untuk arwah-arwah, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Ada yang menunjukkan saya, loh ini batin, ini loh. Setelah di kamera dipakai HP itu ada bintik ini adalah roh-roh makhluk-makhluk ini yang gentayangan ini, yang sedang menikmati ini persembahan makanan ini. Ya, jadi memang bisa ditangkap dengan kamera itu. Ada bedanya, berarti rumah ibu itu ada beberapa roh, ada beberapa arwah yang memang masih terikat dengan badan jasmaninya, dengan abunya dicampur dengan fotonya. Kapan hari saya pernah di adijasa di ruangan rumah abu. Oleh penjaganya saya tanya, Mas, selama menjaga di rumah abu ini pengalaman apa kamu? Oh, saya pernah gini, waktu mau jalan, saya jalan di ruangan itu, kok ada yang manggil-manggil saya kan gitu di belakang gitu. Berapa kali dah sering kan gitu. Berarti kan memang makhluk roh-roh
itu kan memang ada. Ya. Makhluk atau roh ini memang ada roh yang memang baik, tapi memang sudah menjadi setan-setan gentayangan. Ya. Mungkin di rumah-rumah kita yang kita tinggali pun, karena kita tidak melihat secara kasat mata, pasti itu juga pernah dihuni atau ada hunian yang makhluk-makhluk yang tidak kelihatan dengan kasat mata. Untuk itulah beberapa agama, juga salah satunya agama Buddha, mengadakan pembersihan rumah atau tempat itu salah satunya menetralkan kekuatan negatif yang mungkin dengan keberadaan setan-setan atau makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, yang tidak kasat mata. Itu tujuan pembersihan itu. Ya. Rasanya kalau rumah itu sudah dibersihkan, sudah didatangi biku, sudah dibersihkan air itu, kita tuh pede menempati. Ya. Dan itu perasaan saja, tapi kebanyakan merasa lebih nyaman dibanding sebelum diberkati. Coba dapat kita bayangkan ya, kalau di rumah kita di saat mati lampu ada yang melet-melet seperti itu, sekalipun dibayar berapapun pasti tidak mau menempati situ. Dan kamu kalau penasaran ya coba kamu tidur di sini semalam saja tak kasih 1 juta kan itu. Kalau sudah lihat seperti itu ya tidak ingat uang 1 juta lagi, pasti akan takut. Itu bagi orang yang tidak mempunyai nyali. Tapi ada juga orang yang mempunyai nyali. Pernah tetangga itu jadi penjaga malam. Jadi kalau malam itu salah satu pintu rumah yang dijaga di perusahaan itu, kalau malam itu bunyi ger-ger. Orang ini penjaganya punya nyali kepalanya. Di pintu yang sering bergerak-gerak gitu, yang sering suara itu ditiduri di sebelahnya, ingin membuktikan itu ada apa, suara apa. Saya terinspirasi dari seperti itu, pernah di terowongan itu di ruang atas, di ruang perpustakaan itu juga ada pintu yang seperti itu, bunyi-bunyi gitu. Saya juga punya nyali juga itu, sengaja saya tidur di situ semalam situ. Ternyata angin. Bagi orang yang nyalinya nggak tinggi kan takut itu makhluk kan gitu, ya. Jadi tidak selamanya bunyi-bunyian itu memang dari makhluk ya, dari angin juga bisa. Ya. Melapas dilakukan bertujuan menciptakan ketenangan, ya, pemberkahan tadi, ketenangan dan kedamaian bagi anggota keluarga yang tinggal di rumah itu, ya. Yang tadinya itu hawanya panas, telah diperciki air, jadi menimbulkan rasa nyaman untuk ditinggali, ya. Tidur pun pulas sampai pagi, ya. Tapi ada juga orang yang tidak punya nyali itu, ternyata pikiran yang mengganggu itu. Ada rombongan wisata mampir di wihara, ya, langsung karena tengah malam langsung tidur di wihara sampai pagi. Nah, kemudian malam berikutnya orang ini tidak bisa tidur karena siang tahu di situ sebelahnya itu ada kuburan, ya. Setelah tahu baru tidak bisa tidur. Sebelum tahu ternyata pikiran kita juga, ya, pikiran besar sekali pengaruhnya gitu. Jadi kadang-kadang juga berpikir yang cewek-cewek yang siang di ngobrol-ngobrol tentang setan-setan itu, malam itu kadang-kadang juga terbayang, ya terbawa, ya, kamarnya dekat kamar mandi atau dekat WC, rasanya itu seperti ada suara mandi gitu. Padahal itu cuma kerungan-kerungan, ya, terngiang-ngiang saja suara kayak begitu. Ya tidak selamanya dari makhluk, ya, terngiang-ngiang saja. Jadi tujuan dari melapas atau pemberkahan itu untuk biar penghuni rumah itu bisa tenang, ya. Bisa juga pikiran itu terganggu karena yaitu sesuatu yang tidak masuk akal. Pernah
saya tidur di salah satu cetia, ada altarnya begini. Ya. Waktu saya tidur itu langsung pulas. Ya. Terus di altar itu ada kain merah, ada kunci kain merah itu. Loh itu yang di altar itu apa tuh itu? Oh itu abu titip, umat titip di situ. Ya, saya tidak bisa tidur. Ya. Setelah tahu itu ada abu orang meninggal di situ tidak bisa tidur lagi. Kan tidak masuk akal semua abu saja kok ngapain? Bisa berbuat apa? Ya. Sebetulnya yang menakutkan itu sebetulnya bukan orang mati, orang hidup ini sebetulnya. Orang hidup bisa berbuat apa-apa, bisa menemukan kita. Orang mati bisa apa? Ya. Ya. Jadi tidak masuk akal, itu ketakutan yang tidak masuk akal. Ya. Beberapa rumah yang dihuni oleh beberapa hantu-hantu atau makhluk-makhluk yang mengganggu ketenangan kenyamanan ternyata juga sempat dicatat di dalam kitab suci agama Buddha, ya, namanya kitab suci Theravada Sutta. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu di luar dinding-dinding, ya. Ini ada satu kisah namanya kisah Raja Bimbisara. Ketika beliau mengadakan perjamuan, saji-sajian, memberi makan kepada sangga dan kepada yang hadir, selesai itu lupa untuk melimpahkan jasa kebaikan yang diperoleh dari berkenan memberi makan itu kepada leluhur-leluhur keluarga. Akibatnya setelah selesai pesta itu istananya, rumah mewahnya Raja Bimbisara ini pada malam hari terjadi suara yang aneh-aneh, ya, cerita-cerita yang aneh-aneh, ya, suara gaduh yang aneh-aneh, sampai menimbulkan ketakutan bagi Raja Bimbisara ini. Tempatnya bersih, nyaman, istana loh. Pada malam hari kok suaranya gaduh, suara yang tidak nyaman. Penasaran ketemu Sang Buddha, menemui Sang Buddha. Sang Buddha tadi malam di istana ada suara gaduh. Itu suara apa? Nah, kalau saya atau Bapak Ibu mungkin kalau suara gaduh di atap itu jelas itu bukan setan, bukan hantu, itu suara tikus. Ya kalau malam hari itu atap itu ya di langit-langit itu di plafon itu banyak tikus orang hidup, ya. Tapi di Raja Bimbisara ini menimbulkan suara yang gaduh. Karena penasaran tanya Sang Buddha. Sang Buddha itu kan bisa melihat 31 alam kehidupan, bisa dilihat, bisa meneropong. Oh, itu yang menimbulkan suara gaduh itu ada leluhur-leluhurmu yang terlahir sebagai setan-setan yang minta pelimpahan jasa, sudah nunggu dia. Bagaimana caranya untuk menghentikan suara-suara itu? Sudah kamu mengadakan perjamuan lagi. Setelah saya mengadakan perjamuan, kamu limpahkan jasanya untuk leluhur yang jadi setan, dia terlahir di alam bahagia sungguhan. Setelah mengadakan acara lagi, yang kedua, setelah dilimpahi jasa, hari berikutnya bisa tenang istana raja ini, ya, istana Raja Bimbisara. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu menemui kejadian seperti ini pun, salah satu resep yang dipakai oleh umat Buddha yang diajarkan Sang Buddha adalah melakukan pelimpahan jasa, ya. Bagaimana kalau kegaduhannya ditimbulkan oleh tikus atau kucing? Ya, itu ya dengan pelimpahan jasa yang pertama. Resep yang kedua berkaitan dengan satu tempat juga yang menimbulkan ketidaknyamanan kepada para biku yang sedang latihan meditasi. Bikunya tidak bisa konsentrasi, bisa meditasi. Ya, bikunya tidak bisa melihat juga secara kasat mata. Lapor kepada Sang Buddha, para biku dalam jumlah yang cukup banyak, meditasi salah satu hutan juga diganggu, tidak bisa konsentrasi, pikirannya kacau terus.
Oh, itu diganggu oleh makhluk-makhluk penghuni hutan itu yang merasa terganggu karena kedatanganmu. Ya. Bagaimana Sang Buddha caranya biar saya bisa konsentrasi di tempat itu? Kamu pancarkan kelas asik secara universal, yaitu latar belakang dari Parita Karanyameta Sutta, yaitu untuk menetralkan satu tempat yang menimbulkan kegaduhan, ketidaknyamanan karena makhluk-makhluk itu merasa terganggu, dipancarkan dengan Karanyameta Sutta. Itu yang resep kedua. Resep yang ketiga, di kota Vesali ketika terjadi wabah penyakit, di situ juga mengundang beberapa hantu-hantu, setan-setan, ya, mengganggu para penduduk. Kemudian Sang Buddha juga dengan kewaskitannya menyuruh Ananda untuk memercikan air di kota Vesali untuk menetralkan kekuatan-kekuatan energi-energi negatif itu dengan membaca Ratana Sutta. Penggalan dari Ratana Sutta atau cuplikan Ratana Sutta itu sering dibaca oleh umat Buddha di saat puja bakti, namun bukan keseluruhan. Bait 15, 16 dan 17 saja. Itu yang sering dihafal karena memang pendek. Kalau yang panjang-panjang tidak hafal. Jadi umat Buddha silakan apabila Bapak Ibu menemui satu keganjilan di satu tempat, itu bisa dipraktekkan petunjuk Sang Buddha itu. Yang pertama melakukan melimpah jasa, yang kedua Karanyameta Sutta, yang ketiga Ratana Sutta. Wah, saya tidak hafal nanti kalau paritanya pakai bahasa Pali, pakai Indonesia saja tidak masalah. Saya itu kalau membaca parita itu cenderung Indonesianya, ya, bukan bahasa Pali, karena saya bukan India. Ya. Kalau saya orang India pakai bahasa Pali sang seketal langsung tahu. Ya. Karena orang Indonesia ya saya pakai bahasa Indonesia, ya, itu. Melapas, ya, dalam bahasa Bali memiliki arti melas, ya, artinya pisah, dan pas artinya cocok. Melas pas adalah sebuah bangunan yang dibuat terdiri dari beberapa unsur yang berbeda. Bangunan itu kan ada dari batu kali, batu gunung, ada dari tanah, ada dari kayu, dari besi. Mungkin barang-barang bangunan ini berasal dari tempat-tempat, ya, kayu berasal dari hutan. Siapa tahu kayunya itu disenangi oleh setan-setan atau makhluk-makhluk dari penghuni hutan, kan ada juga. Sedangkan manusia saja ada yang suka kayu kok dari hutan. Kayu apa? Kayu cendana, karena harganya mahal. Berarti orang kan melekat di situ, ya. Itu ada dari batu, ada juga kita meyakini bahwa batu itu juga dihuni oleh beberapa makhluk-makhluk, ya. Dengan kita bawa ke rumah, energi negatifnya belum netral, kemudian kita netralkan dengan pembersihan itu, ya. Ada juga secara tidak sengaja kayu atau meja itu berasal dari kuburan, ada loh, ya. Penghuni rumahnya tuh sakit-sakitan, setelah ditanyakan orang pandai, itu mejamu, salah satu mejamu itu dibuat dari peti mati itu, curian dari kuburan. Ada. Ya jangankan itu, kapan hari saya di mana, di kuburan di mana itu, di luar kota itu, Cisentong, ya, di Sentong. Ngomong-ngomong dengan penduduk situ. Ada salah satu penduduk di situ itu mengambil pasir dari bekas kuburan situ, dibawa pulang. Setelah dibawa pulang, itu kalau malam hari itu ada saja kelihatan orang mati di situ. Gitu. Ini cerita penduduk sendiri di situ yang cerita. Kelihatannya itu pasirnya banyak. apa? Bawa pasir banyak. Bawa pasir dari kuburan. Ya mungkin bekas itu kan. Oh. Ya. Itu dia cerita sendiri. Maka kalau orang Jawa di desa saya juga gitu, ada nasihat orang tua, barang yang sudah dari kuburan jangan dibawa pulang. Jadi kita misalnya bambu habis mikul apa dari kuburan dibawa pulang, itu tidak boleh. Itu.
kayu nggak boleh. Tapi saya pernah juga, gimana kalau saya bawa cangkul, saya bawa kuburan, apakah ditinggal cangkul itu? Saya bilang gitu. Kalau makanan. Loh? Kalau makanan. Ya makanan pun ada juga yang nggak mau kalau bekas orang mati itu. Kenapa? Karena itu kan bekas dari mayat. Bahkan ada tradisi, ya ini kepercayaan ya. Orang yang sedang sakit itu tidak mau makan kenduri dari orang yang meninggal. Karena semakin sakit, semakin parah. Penangkapan hari itu ada seorang bidan. Ya. Saya tanya, Mbak, apa betul Mbak itu kalau orang makanan habis dari orang selamatan, orang mati itu bikin kita sakit? Itu sudah dalam penelitian. Kenapa kok bisa bikin seperti itu? Ya. Berarti dia ijazah nggak boleh makan ya Pak? Enggak, itu selamatan, hasil selamatan ya. Ya bukan yang di itu enggak, selamatan beda dengan yang ada. Memang sampai sekarang pun ada di desa-desa itu yang enggak mau. Atau karena ketakutan duluan atau pikirannya itu sudah gitu loh, bisa juga. Tapi ya kebanyakan di desa itu yang sakit parah-parah itu dia tidak mau hasil kenduri dari orang mati karena bekasnya orang mati itu. Ya, dapat kita lihat kalau kita punya rumah habis dibangun nyaman asri seperti ini, kita tempati kan tenang dan nyaman ya. Tapi sekalipun punya tempat ini, kalau malam hari menimbulkan suara gaduh ya tentunya tidak nyaman lagi. Jadi salah satunya secara spiritual yaitu kita adakan pembersihan. Ya. Ada sebuah teori, ya, teori bisa juga sebagai tambahan pengetahuan Bapak Ibu, cara menangkal makhluk halus. Ya. Istilah halus di sini, makhluk halus bukan sesuatu yang halus seperti bedak, tepung, barang itu tidak termasuk. Ya. Cara menangkal makhluk halus disarankan apabila pada tengah malam, kurang lebih jam 12 malam, kita lewat perempatan jalan ya, atau pertigaan, atau kita melewati kuburan itu, kita berdehem sebagai syarat kita minta izin mau lewat ya, berdehem atau permisi saya mau lewat. Pertanyaannya, bagaimana di saat berdehem ada yang menyauti tengah malam lewat pinggir kuburan, permisi mungkin sing nyauti suaranya gimana, kurang keras bicaramu. Ada lagi cerita, ada mobil lewat kuburan ya pada malam hari itu. Seketika itu mesinnya mati di situ, dihidupkan nggak bisa dihidupkan, nggak ada. Ternyata tengok itu kuburan. Terus ada yang menyarankan, ya coba kamu taruh rokok, suruh ngasih rokok di situ, ya. Jadi setannya, ya itu hantunya itu ternyata perlu rokok. Begitu ditaruh rokok, di starter bisa. Ya tentunya setan itu mau beli rokok kan tidak punya uang, biasanya ya mengandalkan orang lewat itu kalau orang lewat. Ya mestinya juga siang hari pun juga betul. Atau kita lewat di tempat-tempat yang masih asing, belum pernah kita lalui, belum pernah kita datangi, ya sebaiknya permisi. Yaitu sopan santunnya mungkin harus gitu, ya. Ya, ya. Bisa juga kita lewat pohon besar, ya itu bisa juga kita permisi. Ya. Biasanya orang mau pohon kecil gitu ke pohon permisi dulu kan? Ya, permisi dulu. Tapi ada juga yang seorang biku tuh gini, saya tujuannya bukan kurang ajar pada pohon yang saya tersingi, gitu. Bukan kurang ajar, oh saya nyirami pohon kok, gitu.
Karena musim kemarau biar nggak mati dikencingin. Orang-orang tua dulu gitu. Ya. Kalau mau kencing permisi dulu. Lebih-lebih di Bali, Iya. jangan sembarangan di Bali itu. Ada habis kencing, tidak bisa kencing lagi. Pernah tetangga, ada bak di sebelah rumah saya, ada bak penampungan air. Anak kecil, keran tengi ngalir kan gitu. Itu dibumpeti kerannya. Pada malam hari, anak yang bumpeti keran itu tidak bisa kencing. Ya, itu. Setelah ditanyakan orang pandai, ya ini kamu gara-gara ini. Kemarin siang kamu kan mainan air itu bumpeti keran itu, kamu tidak bisa kencing. Kalau sisanya bukan karena setan itu, karena anak kecil itu masuk angin, apa terus kencingnya susah. Kan bisa juga. Ya, itu berdehem ya 3 kali. Ya, jangan sampai ada yang nyauti baru sekali. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, disarankan apabila kita mengisi rumah baru, ya memasuki rumah baru, mengadakan selamatan atau syukuran. Ya, ini kadang-kadang syukuran itu juga amat penting. Kita lupa bangunan seperti ini, rumah yang kita bangun, yang kita buat itu jasanya orang banyak. Kita bersyukur pada tukang-tukang yang membantu kita, berapa pengorbanan mereka. Ya, toko-toko bangunan. Ya, kita bersyukur, mempunyai rasa terima kasih kan suatu berkah. Ya. Coba kalau orang tidak punya rasa terima kasih. Ya. Bahkan Sang Buddha saja, Sang Buddha ketika di bawah pohon Bodhi, ya, setelah mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha memandang pohon Bodhi tidak berkedip dengan penuh konsentrasi serius selama 1 minggu, tidak berkedip, memandang pohon Bodhi sebagai cetusan rasa terima kasih kepada pohon Bodhi yang telah memayunginya selama perjuangan untuk mencapai penerangan. Itulah perbedaan orang biasa dengan orang yang sudah tercerahkan seperti Sang Buddha. Nah, kalau kita kan biasa saja, hujan terus berteduh di bawah pohon kan gitu, pergi saja, tidak terpikir, oh terima kasih pohon kamu telah menaungi saya selama hujan terus. Bisa kita bayangkan kalau Sang Buddha selama 6 tahun itu bermeditasi bukan di bawah pohon Bodhi, di alam terbuka, apakah bisa mencapai penerangan sempurna? Tidak bisa, kematian, kehujanan, kepanasan tiap hari. Ya. Maka kita terima kasih. Seperti kita umat Buddha, rasa terima kasihnya kepada wihara, perhatian kepada wihara. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu di sini yang tidak ada AC, tidak ada tempat ini. Di alam terbuka saya ngasih ceramah, ya. Yang wanita-wanita sudah bedaknya tidak karuan pasti, tidak bisa konsentrasi. Itu maka rasa terima kasih itu sangat penting. Itu jadi sebagai rasa syukur, terima kasih kepada orang-orang pihak-pihak lain yang telah membantu kita, dan juga permisi mungkin dengan kedatangan saya di rumah ini ada makhluk-makhluk yang terganggu, tidak nyaman. Ya, kita ingat, kita menghargai orang yang datang duluan, kita kan datang belakangan. Jangan mentang-mentang karena kita beli sudah beli, ya. Karena ada makhluk-makhluk lain. Ada lagi saran dari orang tua dulu, kalau mau nebang pohon rimbun ya bang besar beringin bapak itu, sebelum kamu nebang kamu kasih sajian dulu, kopi manis di sebelah pohon yang kamu tebang itu. Ya. Untuk apa? Menyediakan semut mereka kan mengandalkan itu. Setelah kita tebang kan mereka kan terganggu, diganti. Nah, tak kasih sajian kopi manis. Ya, syukur jangan snack juga. Kan banyak makhluk-makhluk yang merasa terganggu dengan kita tebang itu. Ya. Yang ketiga, disarankan kepada Anda untuk tidak membuat rumah kecil di belakang rumah atau lingkar rumah kita. Kalau memang belum ada rencana ditempati, lebih-lebih rumah dalam posisi tertutup. Bukan WC ya, bukan WC. Kalau WC tiap hari kan kita
pakai, misalnya kamu, bapak, ibu kecil, kalau memang tidak ada planning untuk ditempati ya jangan bikin dulu. Ini bisa dihuni oleh makhluk-makhluk, oleh setan-setan. Ini dia bisa tinggal di situ. Ya. Lampu, ya ada juga ini dikasih lampu penerangan kalau malam hari itu, jadi tidak gelap gulita. Ya. Jadi mau makhluk mau datang itu juga mereka pun tahu, ya takut kalau di tempat yang terang itu. Ya. Bahkan kamar-kamar ya, yang punya kamar banyak, ada juga sarannya jangan gelap-gelapin, terang semua kan itu. Ada, bahkan kamar mandi itu pun di saat tidak dipakai ada yang menyarankan dinyalakan listriknya. Tentunya ini bukan anjuran dari PLN, ya gitu. Listrik yang tidak terpakai dimatikan, hemat energi. Ya satu rumah saja kan kadang-kadang kita bertengkar gara-gara lampu. Contohnya saya sendiri, di rumah orang tua saya itu ada adik ipar saya, ya itu maunya itu semua lampu-lampu itu dinyalakan di kamar mandi, terus kamar-kamar itu saya ya nggak setuju. Kadang-kadang timbulkan pertengkaran itu, kita mau irit, dia mau terang. Kemudian pemberkatan secara spiritual, ya sangatlah penting. Bersihkan rapi rumah ya sebelum menginjak ke spiritual. Ini juga ada hubungannya dengan spirit seseorang, dengan pikiran seseorang, ya. Sebelum diadakan pembersihan secara spiritual, pemberkatan secara agama, terlebih dahulu bersihkanlah ruangan-ruangan itu, ya. Lebih-lebih banyak tamu, ya, mengundang. Jadi kalau yang rumah baru, debu-debu itu perlu dipel, ya. Tembok-tembok yang cipratan-cipratan cat apa itu perlu dibersihkan, kaca-kaca yang berdebu perlu dibersihkan dulu, ya. Jangan sampai bikunya datang situ belum dibersihkan, bikunya bersin-bersin terus di situ. Baca parita juga tidak nyaman. Karena bersin-bersin terus, ya. Gitu. Nah, kemudian bisa juga ini, ya kasih sulak atau bersihkan meja-meja, lantai-lantai, ya. Nah kalau Anda punya istri, suami sedang bersih-bersih malah kongko-kongko seperti itu, ya sedang ingin pasti suaminya itu. Ingin apa? Ingin dugang, ya. Tidak bantu malah kongko-kongko gitu, ya. Ya. Kemudian yang kedua, mengundang teman-teman dan keluarga, ya, untuk datang mengadakan pemberkatan dan membentuk lingkaran. Kalau zaman dahulu pakai undangan, sekarang cukup SMS. Namun juga perlu dilihat juga, kalau mengundang tidak pada datang tidak usah marah, karena ini zaman corona saat ini, ya. Jadi ada juga, karena sudah merasa undang-undang sebanyak-banyaknya, siapkan makanan sebanyak-banyaknya juga sesuai dengan yang diundang. Yang datang tidak ada separuhnya, mubazir, ya. Ketika kapan hari di Trawulan, ini bukan pemberkatan rumah, doa 49 hari suaminya yang meninggal, bakar rumah-rumah memang orang cukup ya gitu, bikin 400 kotak-kotak itu dan suruh datang ke Trawulan, ya, satu pun tidak ada yang datang, ya. Padahal sudah menyiapkan makanan-makanan itu. Yang senang karyawannya double makanan. Sampai Surabaya karyawan wihara Surabaya, wihara saya itu juga dapat dari itu bagian dari 400 benda. Malah semakin makmur, ya. Ya, kita lihat-lihat dulu, ya, karena masa corona itu, ya. Ini
duduk melingkar, ya, sembahyang. Nyalakan lilin merah ini sebagai simbol lambang cinta dan kebaikan di dalam ruangan itu, ya. Ini nyalakan lilin di satu ruangan, lilinnya merah. Kenapa tidak putih? Nah, putih itu perkampungan, ya. Ya. Berbagi pemberkatan. Jadi lilin tadi, ya, ini simbol aja ya Pak. Ya, lilin tadi dibagi, dipegangkan mereka-mereka yang hadir gantian. Tentunya lilin yang bagus, jangan lilin yang meleleh, itu takut mati melalai tangan jerit-jerit nanti. Ya. Ada yang lilin yang tanpa meleleh langsung menguap. Atau kalau lebih antik lagi, ya praktis lagi, lilin pakai baterai, udah. Ya. Ada. Ya kapan hari waktu saya baisaan di Candi mana itu di Kepulauan Riau itu, ya, nyanyinya lagu Malam Suci Waisan itu pakai lilin itu yang pakai baterai itu, seperti kunang-kunang, bagus juga dari jarak. Ya, berjalanlah setiap ruangan. Jadi membawa lilin sambil jalan. Ya. Kalau zaman sekarang sebetulnya itu jangan pakai lilin ini, sudah lampunya dinyalakan semua kan sudah di saat pemberkatan itu. Ya. Ya karena zaman dulu ini simbolnya kan. Ya. Kemudian lilin tadi ditaruh di ruangan tengah, biar sinarnya, cahayanya bisa memenuhi ruangan. Ya. Kemudian bersama dulu pakai garam nanti. Ya bisa juga. Ya. Terus membuka pintu dan jendela menghadap timur. Jadi Hong Shui itu penting. Jadi jangan sampai rumah itu tidak pernah kena sinar matahari. Ya. Ini mengalir agar energi positif dari matahari itu bisa mengalir masuk ke rumah. Maka disarankan rumah itu kalau di siang hari sebaiknya itu jendela-jendela itu dibuka, ada sirkulasi udara dan tidak pengap, tidak penyakitan, ya. Bahkan saat ini pun sangat relevan di saat corona ini. AC itu tidak disarankan, justru udara terbuka itu yang disarankan. Ya, Kalau rumah tusuk sapi, apa? Rumah yang tusuk sapi. Oh ya, ya, ya. Kenapa gitu? Rumah tusuk sate itu secara kasat mata itu berisiko. Karena apabila terjadi remblong, ya, udah habis, ya. Terus angin juga kencang sekali pasti, ya. Ya, itu. Dan juga sekarang tusuk sate itu apabila di situ ada lampu merah itu juga susah, mau keluar masuk susah. Lebih-lebih untuk bisnis, nggak bisa parkir ya repot. Tingkat risiko. Tapi ada keberuntungannya, rumah sate itu harganya lebih murah. Ya, ya. Ya, ini cara memberkati rumah berdasarkan spiritual, ya. Nih contoh-contoh. Jadi di samping gunting pita sebagai simbol dibuka usaha itu biasanya pada malam hari atau hari-hari yang lain juga datang guru-guru spiritual atau rohaniwan untuk pemberkatan. Saya dulu pernah dampingi Bang Tewir di Solo, ya, beberapa tahun yang dulu sebelum bank itu ditutup, bank BHS, ya, paginya mau diresmikan resmi oleh pemerintahan gitu, oleh pejabat gitu. Malam harinya kita datang dulu sudah niprat-niprat di situ. Ya. Di Lombok itu juga seperti itu, wihara mau diresmikan secara resmi, ya. Itu tradisi itu juga pakai acara situ.
Jadi bukan cuma potong pita saja. Ya, ini saya ambilkan contoh di lingkungan umat Buddha. Ini pegawai Green Heaven dari Jakarta kapan hari yang tugas di Surabaya, kemudian dia mungkin sewa rumah di salah satu, suruh ngundang biku, ya saya layani. Ya, ini sebelum diadakan pemberkatan, ini ruang-ruang atau kamar-kamar itu dikasih itu dupan, ya tengah atau pojok. Jadi bawa beras, terus untuk nancapkan dupa. Ini versi ada biku yang menyarankan seperti itu. Kalau saya tidak, saya sarankan seperti itu. Di saat pemberkatan itu saya minta tuan rumah membawa dupa, mengikuti saya dari belakang. Yang penting bau dupa dari situ. Nah, kalau misalnya saja itu ruangannya ada 10 ya, masa kita membawa beras 10 ditanamkan, kasihan juga kalau keluarga baru itu. Ya, ngikuti saja saya dari belakang itu, kan sudah bau dupa. Nah, dupa itu sebagai simbol juga di kalangan masyarakat Buddhis mungkin itu mengundang makhluk-makhluk atau roh-roh yang bagus ya, yang suci ya, makhluk-makhluk suci. Kalau kemenyan katanya itu makhluk-makhluk yang jahat katanya. Ya, image saja sebetulnya. Karena zaman dulu itu di Jawa mungkin tidak ada dupa, adanya kemenyan itu. Ya, itu dikasih ini dupa. Dupa itu baru selesai diberkati. Jadi setiap ada kematian di Green Heaven, ya kita ada orang ini, ya undang tim doa dari Wihara Putat atau itu untuk melayani. Ya, ya ini. Nah, sebelum saya melayani doa di rumah, itu saya tanya dulu karena di Sangga Agung Budayana itu kan ada 3 tradisi. Mau sembahyang pakai bahasa apa? Bahasa Mandarin, bahasa Pali, Parita, atau Tantra gitu. Kalau dari Jakarta, dari Medan ya biasanya mintanya Yangkeng ya. Kalau dari Jawa sini ya biasanya Parita. Ada lagi terserah saja, saya tidak tahu, terserah ganti saja. Kalau saya dijamin terserah itu paling saya tunggu-tunggu ya, berarti dia tidak tahu sembahyangnya singkat saja. Kalau orang yang tahu sembahyang, yang kek itu dia menunjukkan ini yang dibaca, ini yang dibaca itu, wah itu kelamaan. Ya ini. Mohon maaf sebetulnya saya Yangkeng itu seperti bisa dikatakan tidak ada rotan akar pun jadi ya, tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi kalau orang yang paham bahasa Mandarin, lafal saya itu salah ya. Ya, antara tulisan lafal itu dengan lidah saya itu salah. Pernah saya Yangkeng di satu tempat itu, Bante, kalau bunyinya seperti itu artinya beda. Demikian pula orang Chinese ya, itu melafalkan omong dengan bahasa Jawa juga salah juga. Ya. Ya. Misalnya tulisannya sama tapi bacanya beda. Tulisannya hurufnya sama tapi pelafalnya beda. Misalnya saja pecel. Pecel kan biasa. Tapi pecel juga bisa dibaca pecel. Nah, ini ditambah 2. Kalau mecel itu mecel kayu, melatohi kayu, mecel. Kalau pecel tok kan makanan, sayuran.
Pernah terjadi orang dibaca, jadi di satu tempat itu mencel kayu, apa kan keras kalau kayu dipecel. Mecel kayu. Ya di Mandarin kan juga ada tulisannya, mungkin sama bacanya beda. Ya. Jadi tidak ada letan pun akar pun jadi, ya. Karena saya paham juga Buddha itu Buddha saja tidak protes, Pak. Karena tidak mungkin satu wihara saja ya, beda wihara saja, satu kota saja baca parita kan logatnya juga beda-beda. Ya. Seperti tadi kamu mimpin puja bakti, kok iso habis terus tadi? Oh ini bisa lagi. Oh posisinya, ya. Yang dipentingkan sembahyang itu sebetulnya bukan pelafalannya atau iramanya sebetulnya itu, ya. Maka Sang Buddha itu melarang kitab suci itu dilafalkan. Karena orang hanyut dalam pelafalan dan orang sibuk ngatur pelafalan. Ya. Yang dipentingkan maknanya, ya. Bukan sibuk ngatur logat cengkok-cengkok itu bukan. Seperti ada lomba Dhammapada, gaya ini sebetulnya kalau kita dengan kitab suci itu sebenarnya sama. Ya orang sibuk latihan untuk melafal saja, bukan pemaknaan. Tapi karena itu sudah umum ya kita ikut saja. Ini, jadi kalau pemberkahan rumah tidak bertingkat seperti ini ya, ini tingkatnya tingkat 1 saja ya. Nah, coba kalau di ruko di luar Jawa itu ada yang sampai tingkat 4, tingkat 5 itu. Ya, ini adalah salah satu contoh rumah yang diberkati. Ya. Ada lagi tadi garam, itu dari Jawa juga gitu. Dukun-dukun Jawa itu kalau mau pakai di garam itu netralkan, terutama menetralkan terhadap pengaruh ular. Ular itu kan takut garam, begitu ada ular di sini dikasih garam sudah tidak berani gerak. Ya. Garam itu juga bahaya. Garam itu bahaya. Jangan sekali-kali apabila ada suhu atau biku pakai sarana garam memberkati mobil. Ya rusak. Yakin betul kekuatan garam. Di samping garam ada lagi pasir. Guru saya Bante Wir kalau kemana-mana itu pasir. Misalnya Bante, toko saya sepi, gitu. Beliau datang. Seolah-olah ya cuma seperti orang belanja gitu saja, gegem pasir udah bikin keliling-keliling gitu. Tidak ada yang tahu, kecuali saya yang tahu. Rumah kalau sholat berarti semalam harus diburi ya? Semalam di. Oh, ya bisa juga ya itu. Lebih baik seperti itu. Katanya mau ditempati kok. Makanya kan sebelum ditempati kalau zaman dulu harus bawa tikamnya juga masuk, untuk masak-masak juga masuk, kan seolah-olah mau menetap di situ. Ya, ini contohnya. Tadi secara Mahayana, ya, ini secara Theravada pun ada yang mengundang biku untuk membaca parita suci, ya. Ini juga Bante Jinadamo Mahatera, ini biku paling senior di Sangga Agung sekarang. Ini di Thailand itu ada secara khusus namanya Kuan Ban Mai. Ya, tentu rumah baru untuk melindungi rumah. Ya. Ini ngundang biku. Kemudian juga nyalakan lilin, kemudian tetesan lilin tadi ditaruh
airnya lagi yang dipakai untuk membersihkan. Ini para rahib berdoa melafal bahasa Pali, bahasa Mandarin, kan gitu. Bagaimana kemanjurannya dengan bahasa lokal, bahasa Indonesia? Nah, ini juga image umat Buddha. Wah, kalau bacanya parita atau doanya itu bahasa Pali, bahasa Mandarin lebih abdol, gitu. Ada juga ya, saya dominan menonjolkan terjemahan, tidak rela dia bacanya bahasa Indonesia kan gitu. Ya. Yang penting ngerti, Pak. Ya tujuan suta itu untuk memberi pengertian toh. Karena image-nya gini, parita atau mantra mempunyai kekuatan itu. Ya kekuatannya sebetulnya kekuatan mempengaruhi pikiran kita itu sebetulnya. Ya. Tapi image-nya kan bukan seperti itu. Ya. Ada lagi alasannya menggunakan bahasa Pali, karena bahasa Pali bahasa yang dimengerti oleh semua makhluk hidup katanya. Terus saya jawab, salah kalau seperti itu. Contohnya saya itu salah satu makhluk hidup, saya tidak tahu. Kok kata dimengerti oleh semua makhluk hidup. Ya, ini Biku Theravada yang Apa dengan wajan bro? bukan. Ya sekalipun membaca 1 jam 2 jam tidak tahu gitu. Pernah itu ada biku luar gitu itu di Wihara Bali itu kan giliran bacanya, yang baca doanya itu biku Mahayana, Tantra, Terawaduanya sampai 1 jam ada gitu, yang baca gini terus. Terus ada juga sebagai simbol dikasih benang, seolah-olah aliran getaran doa tadi mengalir. Kalau saya jangan benang, kabel kasih listrik. Pasti gemetar getaran. Ya, kemudian setelah selesai para biku tadi selesai acara, disajikan makanan di situ. Selesai biku makan, kemudian para umat dipersilahkan makan. Biasanya kenapa kalau bekas makan biku-biku Theravada itu banyak yang suka, biku Mahayana tidak suka? Tahu jawabannya? Karena biku Theravada banyak ikan dan daging di situ. Otomatis seleranya kan kalau biku Mahayana pasti vegetarian. Maka berebut itu bekas-bekas makan biku Theravada itu ya, karena ikan dan daging kan. Ya berkahnya rasa enak itu. Tapi kalau mau pulang bawa makanan dari wihara, datang saja wihara-wihara Mahayana atau Budayana, karena banyak makanan sisa di situ. Ya ini guyon tapi kenyataannya seperti itu. Ya, yang diberkati ternyata bukan saja tempat, ya, tapi juga seseorang. Di saat manten, ya, itu juga seseorang juga diberkati. Bukan berarti kan ada setannya, bukan, ya, ya. Itu diberkati, ya. Sebagai simbol air itu dalam agama Buddha salah satunya kamu masuki kehidupan spiritual, bekerja sama di dunia ini sebagai suami istri membangun kehidupan spiritual di Persiki, ya. Jadi ini pemberkatannya karena ingin variasi, ya, cari sensasi juga, atau sedang corona tidak mau diwihara kan, diwihara kan tertutup, ini cari di tempat pinggir pantai, ya itu. Jadi kadang-kadang itu ada suasana nyaman
pilih yang tempat panas-panas. Saya juga pernah melayani ini jam 11, jam 12 di pantai. Ya. Ada lagi selain di pantai, di pinggir kolam renang. Ya. Itu juga repot juga. Saya tidak bisa konsentrasi di sana baca parita. Lalu orang pakai bikini. Ya, sebagai simbol memasuki kehidupan spiritual. Membangun rumah tangga itu kan kehidupan spiritual juga sebetulnya. Itu bukan selamanya harus jadi biku. Ya. Umat Allah yang mencapai kesucian rumah tangga, mencapai kesucian juga banyak juga. Parita apa? Tujuan apa kita membaca parita? Pada umumnya, kalau memohon pembacaan parita kepada biku, tujuannya yang pertama untuk menolak malapetaka. Malapetaka jangan sampai datang. Di samping menolak, memperoleh segala rezeki. Ya, maka kan ada juga tempat makan, tempat usaha yang tidak laris, yang tidak laku, kemudian minta biku mau pergi biar rezekinya datang. Kalau saya rezekinya biar cepat datang tuh harganya diturunkan. Ya sekalipun diberkati terus, harganya dinaikkan terus, gratis loh. Itu bisa juga dicontoh di PDC itu jual nasi itu setiap hari laris, ya, karena nasinya gratis, ya itu 200 bungkus, jual 200 bungkus itu tidak gampang begitu. Tapi karena gratis sampai kapanpun ya pasti sukses, ya. Orang pakai sepeda motor, pakai mobil itu juga ada bintang, orang gratis sampai sekarang masih. Ya. Untuk melenyapkan semua derita, ya, penderitaan lahir maupun batin, sudilah membacakan parita pemberkahan. Ya. Jadi mungkin orang yang di penghuni rumah itu sakit-sakitan, kemudian minta tolong biku untuk datang mengadakan doa kesembuhan. Tapi saya pernah terjadi gini, orang yang minta doa itu seolah-olah itu saya lihat dalam pembicaraan mengharapkan setelah dibacakan parita itu sembuh, kan gitu. Terus saya datang ke rumah sakit, gitu. Saya di situ sengaja tidak baca parita, gitu. Terus dia omong dengan orang lain, bantainya datang ke sini tidak baca parita, kan gitu loh. Nyampaikan saya sengaja tadi saya memang tidak baca parita. Karena dia 100% mengharapkan dan berharap dia itu setelah dibacakan parita sembuh. Justru ini bahaya seperti itu. Ya. Seandainya saya bacakan parita tidak sembuh atau malah mati, bisa menganggap saya tidak manjur atau paritanya tidak manjur, kan bahaya seperti ini. Ya. Ya. Ini tujuan permohonan parita. Istilah parita sendiri artinya perlindungan, proteksi. Nah, contohnya gini, dulu pernah ada seorang bayi, anak kecil, diramal. Yang pertama diramal orang lain. Kemudian orang itu ragu-ragu datang Sang Buddha. Sang Buddha, apakah betul anak saya diramal cuma usianya seminggu saja, 7 hari saja? Ya betul. Sang Buddha mengatakan iya, mengiyakan. Apakah ada cara Sang Buddha agar dia lepas lewat? Ada. Anakmu ditaruh depan pintu rumahmu, dikasih box itu, terus mengundang biku untuk baca parita selama 7 hari 7 malam. Bikunya itu yang baca. Akhirnya lewat sampai usia anak itu 120 tahun. Waktu mau diambil oleh penyabun nyawa, ini dibacakan parita terus ini. Makanya parita sebagai proteksi atau perlindungan. Yang tadinya mau dicabut nggak jadi dicabut karena sudah dibacakan parita. Makhluk-makhluk yang mau jabut ini, yang mengambil nyawa itu
takut terhadap kekuatan parita. Ya. Makanya sampai sekarang pun juga ada acara Baisaja Guru, doa Baisaja Guru ada yang 49 hari di Wihara Bali, itu 49 hari waktu awal-awal, yaitu ya, banyak orang-orang yang kirim nama-nama untuk didoakan. Tapi karena banyak biku yang tidak mau lagi karena bosen, karena satu guru terus 49 hari kan bosen macam. Diganti 7 kali 7 saja, setiap 7 hari sekali. Ini untuk menolak malapetaka sama permohonan parita itu kan 3 kali ya. Kenapa? Di saat mohon sekali tidak dipenuhi, 2 kali tidak dipenuhi, baru ketiga kali dipenuhi. Kalau minta permohonan pun kan 3 kali. Itu menunjukkan keseriusan yang memohon. Ya, bukan serius sudah. Sekali tidak tak penuhi, minta 2 kali toh, 3 kali baru dipenuhi. Dan 3 itu juga tradisi India juga pada waktu itu, ya 3 kali. Ini untuk melenyapkan rasa takut. Tadi melenyapkan derita, ini melenyapkan rasa takut. Sudilah membacakan parita pemberkahan untuk memulai rezeki, melenyapkan semua penyakit. Sudilah membacakan parita pemberkatan ini. Maka Bapak Ibu sebelum bikunya itu mau memulai membaca, sebaiknya Bapak Ibu ngasih info, Bante, kalau berkenan keluarga saya ada yang sakit, tolong minta pembacaan doa, dan juga rumah saya biar bersih. Ya, jangan sampai di saat ada keluarga yang sakit, bikunya datang tidak tahu info itu yang dibaca parita lain. Ya, ya harus tepat sasaran kan gitu. Ya ini jam berapa? 11 ya? Hah? Jam 11 ya. Ini adalah tujuan membaca parita. Nah, ternyata pembacaan parita atau doa atau pemberkatan bisa juga bukan cuma satu rohaniwan, 2 rohaniwan yang berbeda. Ya kan tujuannya kan hampir sama, juga menunjukkan satu kerukunan juga. Ya. Atau bisa juga dalam satu rumah itu suami istri agamanya beda, daripada pertentangan atau daripada iri hati dan dipenuhi saja, yang agama lain juga mengundang rohaniwannya, yang ini juga mengundang rohaniwan datang bersamaan atau gantian juga bisa juga ya. Nah ini juga Ratana Sutta tadi riwayatnya. Kemudian ini juga secara persona minta berkat, memercikan air. Namun ada juga toh, selain diberkati, dipersiki saja, ada lagi yang diminum. Ya. Kalau yang untuk memercikan tuh air suling atau air aqua tidak masalah. Ya. Nah, misalnya saja air Waisak, itu belum selamanya itu bersih tuh air Waisak. Air Waisak itu dari jumprit biasanya itu. Padahal di jumprit itu di atasnya yang air yang diambil itu banyak kera-kera, kan kotorannya banyak. Jangan sampai habis minum air itu air yaitu dari seperti itu bukan sehat atau malah kembung ya. Karena memang kotor kan bisa juga ya. Maka sekarang lebih aman air pemberkatan itu pakai air suling, itu lebih bersih. Itu saja ada beberapa air suling kalau diminum anak kecil itu ada yang datang karena bakteri tertentu ada yang belum mati. Nah ini di kalangan umat Buddha juga kumpul-kumpul pas hari-hari perayaan, terutama kalau belum diperciki itu belum puas rasanya gitu. Terpaksa bikunya juga di momen-momen penting perayaan pasti diperciki air. Nah, di samping tempat ternyata juga ada yang minta pemberkatan. Misalnya sarana transportasi biar di saat dipakai tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi kecelakaan, diberkati.
atau tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi pernah terjadi, ya, ada seorang mahasiswa beli sepeda motor, malamnya diberkati, siangnya hilang. Mempercepat berbuahnya karma buruk. Kalau warung, kalau tempat usaha, mempercepat berbuahnya karma baik juga bisa. Warungnya langsung laris telah diberkati. Ya, nih sapi santa bawan. Dan pemberkatan ternyata juga dilakukan oleh agama yang lain juga, bukan saja Buddhis, ini contohnya. Kemudian juga di agama yang lain juga, ini juga agama yang lain juga. Jadi saya kira juga mempunyai kemiripan-kemiripan, tujuannya tenang, selamat, ya, dengan ritual-ritual, dengan pembacaan doa-doa. Sapi santa bawan puspitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu.